Laba di kuartal satunya naik 54%. Nah, ini perusahaan yang jadi requestan dari salah satu subscriber yaitu OBMD. Nah, ini pertanyaannya, ini perusahaan apa ini? Saya juga masih jarang mendengar perusahaan ini. Jadi, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya sedikit akan saya bahas di video kali ini tentang OBMD. Nah, apakah menarik perusahaan ini? Nah, simak video ini sampai selesai. Check this out. Oke, jadi saya take video ini tanggal 18 di mana kalau di Stockbit di sini tulisannya adalah OBMD atau PT OBM Drill Chem Tbk, pemasok pribadi adiktif sirkulasi kerugian khusus untuk industri pengeboran global. OBMD adalah pemimpin dunia dalam penggunaan teknologi berbasis serat dan mencegah kerugian selama proses pengeboran, dan kami telah mengembangkan rangkaian produk yang unik yang terbukti menghemat banyak waktu dan biaya pelanggan kami melalui optimalisasi produktivitas sumur dan ekstraksi zona pembayaran. Ini berarti lebih ke ya oil and gas turunannya ya. Kalau kita cek juga di IDN Financial di sini OBMD yaitu tadi kebutuhan operasi pengeboran industri minyak dan gas, kehilangan sirkulasi dan stabilisasi lubang sumur. Perusahaan ini didirikan 1996, oke, pas saya lahir ya, oleh Muhammad As'ad dan Rianto Husodo. Kalau kita cek di Stockbit pula, mereka ini dua ini mempunyai kepemilikan sebesar 8,59 ya. 8,59 ya. Rianto Husodo sama Muhammad As'ad. Nah, tapi lebih besar itu dimiliki oleh PT Indotech Drilling Solution. Nah, ini siapa ini yang punya? Kalau yang punya mereka-mereka lagi ya sama aja ya. Dimiliki oleh, cari aja. Oke, dimiliki oleh Yanti, oh enggak, beda. Indotech Drilling Solution. Ya beda. Oke, perusahaan mengembangkan teknologi berbasis serat untuk mencegah kehilangan cairan selama proses pengeboran. Oke, berarti meminimalisir yang namanya lossesnya sendiri ya. Mencegah kehilangan cairan, losses pada cairan ini ya dalam proses pengeboran. Namanya proses atau step atau ya transfer ya, itu pasti kan ada lossesnya. Contoh, ini ada mobil horsepowernya misal kekuatannya 1200, tapi yang keluar sampai ke mesin itu pasti kan ada lossesnya, nggak mungkin 1200 tepat kan, pasti ada losses dikit lah ya. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar dalam suatu proses ya, dan di sini ini lebih ke proses pengeboran gitu. Itu sebagai contohnya itu. Perusahaan ini memiliki 4 produk unggulan, yaitu Drill Easy, yaitu aditif cairan pengeboran yang larut dalam asam, oke. Fraxil, itu serat selulosa organik berukuran halus, lalu Solusil dan Stop Loss SL, perpaduan spektrum luas karung tunggal eksklusif dari bahan berukuran dan berbentuk. Perusahaan ini melayani perusahaan. Oke, itu ya produknya ya. Ini mungkin yang mengerti di dunia oil and gas atau kimia ya, ini karena ada hubungan cairan adiktif ya. Perusahaan ini melayani perusahaan migas internasional dan lokal ya, yaitu ini customernya berarti ya, Pertamina, Total, wow, SKK Migas, BP, British Petroleum Indonesia, NOC, Chevron, wow, PGN, perusahaan gas negara, Saudi Aramco, gede-gede ya, dan lain-lain. Jadi ini bisa dikatakan customer dari mereka ya. Ini perusahaan gede nih. Oke, kita ulas ya langsung ya perusahaan ini. IPO baru 2021, jadi belum ada 3 tahun, belum ada 2 tahun sorry, bahkan IPO amountnya kecil, hanya 33 M. Terus yang disebar ke masyarakat nih berapa nih ya? Yang disebar ke masyarakat waktu IPO 182 juta lembar, atau sebesar bentar 182 juta ya, kita bagi 182 juta lembar ya, dibagi dengan total outstandingnya ke statistik di angka 806 ya, 806 juta. Oke, kali 100 ya, 22,5% di share ke masyarakat waktu mereka IPO ya. Oke, itu ke statistiknya sekarang
PI-nya berada di angka 3, kecil banget. PBV-nya di angka 1,56. Oke, IPO-nya mereka di harga berapa nih? IPO mereka di harga 180 dan harga sekarang 238. Cara year to date perusahaan sudah naik 31%. Oke, ini OBMD. Kita akan bahas laporan keuangannya. Sebelum ke laporan keuangan, mereka ini baru melakukan yang namanya public expose ya, dimana public expose-nya itu di Maret. Jadi bulan ketiga ini bulan ya 4 bulanan yang lalu gitu. Ini mungkin kinerjanya, terus pencapaiannya, profitnya. Oke, ini berdasarkan Desember 2022. Asetnya peningkatannya 29%, liabilitasnya naik 69%. Wow, equity-nya naik 23%, gede juga ya, bagus nih. Tetapi, nah ini di pencapaian 2023 sampai penjualan 31 Maret atau kuartal 1 2023 ini, mereka pencapaiannya dari target ya sudah capai 29,2. Jadi kalau 100 bagi 4 kuartal kan 25 ya. At least ini untuk capai target di 2023 124M secara penjualan harusnya ini capai sih, achieve sih. Dengan asumsi mereka penjualannya 36 juta kali 4 ya 144. Sangat capai ini, realistis ya targetnya ya. Oke. Strateginya ya, penambahan hub dari dan distributor. Oke. Untuk penjualan ekspor, perseroan akan menambah hub-hub atau distributor di negara-negara yang ditargetkan, di mana negara tersebut memiliki perusahaan minyak dengan skala besar. Saudi Arabia salah satunya ya tadi ya. Oh nih. Bekerjasama dengan distributor luar negeri seperti MIGS, MI Gulf Service di Abu Dhabi, untuk mengembangkan bisnis di wilayah kerja Uni Emirat Arab, dimulai dengan pengerjaan market intelligence dan market survey sales departemen di 27 Maret 2023. Oke, baru nih. Penambahan laboratorium untuk keperluan R&D, research and development dari produk-produk mereka. Oke. Sinergi dengan mitra kerja. Bagus ini. Sinergi ini berarti untuk menunjang yang namanya secara customer ya, untuk menjaga hubungan lebih baik sih. Itu aja sih. Sinergi dengan salah satu perusahaan lumpur. Oke, menunjang operasi pengeboran di wilayah kerja regional 1. Oke, pelanggan non migas melakukan pendalaman dan penguatan jaringan ke pelanggan non migas seperti geothermal dan CBM. Oke, realisasinya pengadaan suplai melalui perusahaan lumpur ya, PT Baroid Indonesia untuk lapangan geothermal Ijen dan Sarula. Bagus nih. Technical papernya bekerjasama dengan K3S menyusun technical paper ya. Untuk ini belum terrealisasi. Oke. Sales and call maintenance. Oke, itu ya ini strategi 2023 sinergi dengan perusahaan IPM Pertamina Drilling System. Nah, ini salah satu target-target yang mereka upayakan ya. Improvement manufacture list ya. Dan pembinaan sesi mahasiswa. Oke. Ini ya, bagus ya. Ini menunjukkan bahwa mereka, nah ini saat pembinaan sesi mahasiswa mereka fokusnya ke jurusan teknik kimia dan geologi. That's why saya mengatakan yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman lebih paham di dunia oil and gas sama tadi ya kimia tadi ya. Oke, tuh. Nah, kita lari ke laporan keuangannya baru nih. Kasnya mereka 47 ini dalam rupiah 47M. Oke, naik 3M dari akhir tahun. Kalau kita lihat dari hutangnya, total hutang itu liabilitasnya ada 16M. Jadi sangatlah easy ya untuk dibayar hanya dengan kasnya doang. Kalau kas kita cek di note nomor 3. Kas nomor 3 ini ada di deposito 1,5, jadi mayoritas dalam bentuk kas ya, tidak di deposito ini perusahaan. Oke, tetapi dari segi kesehatan perusahaan ini sehat banget. Utang bank sangat bisa terkontrol. Utang bank jangka pendek aja ini hanya 49 juta ya. 49 juta untuk perusahaan yang mempunyai bisa dikatakan market cap 192M, ini kecil banget itu. Kecil banget juta loh tadi utangnya. 49 juta doang ya utang bank tadi ya. Secara jangka pendek bahkan. Oke, secara jangka panjang udah nggak ada. Yang paling banyak ya ini biaya pembiayaan konsumen yang 473 ya. 473 juta ya. Tuh. Oke, jadi secara kesehatan perusahaan ini perusahaan sehat banget. Ekuitasnya, nah saldo laba yang belum dicadangkan mereka ada 24M, jadi 24
terus ditambah tadi kasnya 47 ya, 47 buat bayar tadi dan lain-lain, sisa 30 ya. 30 tambah 20 berarti ada 50 something, market cap 192, hampir seperempatnya. Ini perusahaan bagus banget secara kesehatan perusahaan ya. Perusahaan ini oke. Dan saya bisa katakan secara harga pun ini posisinya masih murah ya, dengan asumsi tadi ya. Hanya kesehatan perusahaan. Secara struktur liabilitas dan kasnya. Oke, penjualannya padahal nih drop ya dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu akhir tahun ya, bahkan nih di angka 103 ya. Jadi ini secara year to date 103, ini perusahaan 36. Oh, bagus nih. Jadi kalau kita asumsikan penjualannya secara setahun ya, jadi 36M dikali 4, ya ini perusahaan bisa capai 144 miliar ya secara penjualan atau secara omset. Nah, di tahun 2022 ini 103 ya. Harusnya ini perusahaan bisa sih buat capai targetnya tadi. Toh tadi target penjualan di public expose ya, mereka 124 ya. Dan itu realistis, itu aja masih realistis sih menurut saya. Oke, beban penjualan oke. Administrasi mereka sebelumnya 70M, 70 tapi kan itu dalam 1 tahun, kalau kita bagi 4 ya 17, jadi ya naik 2M-an lah ya dari rata-rata. Oke, tidak ada yang se-wow itu. Cuman kalau secara penjualan ya, sebelumnya tahun lalu kalau kita bagi 4, penjualannya kan di angka 25M ya. Dan sekarang di angka 36. Jadi ada kenaikan yang signifikan ya. Ini saya bagi rata aja, bagi 4 gitu. Nah, kalau penjualan kita cek di note 21 untuk penjualan ini masih ada ya di import di lokalnya ya. Tapi hampir mirip lah ya ekspor dan lokal mereka ya. Ekspor mereka 17M dari total 36 ya. Jadi bisa dikatakan hampir 50% ya, hal yang bagus ya. Gitu. Dan ini customer mereka ya paling banyak adalah MS Oil and Natural Gas Corporate Ltd ya. 16 miliar sendiri ya, bagus nih. Gede banget nih. Jadi itu, dan ya saya nilai ini perusahaan bagus sih, punya skala atau prospek yang oke sih secara long juga ini perusahaan. Oke, secara kesimpulan ya, kita tahu bahwa OBMD ini perusahaan oil and gas dan turunannya ya. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang mengerti lebih detail tentang dunia oil and gas dan kimia tadi ya, ada pencairan apa yang bisa dikaitkan untuk mengurangi losses tadi, boleh tulis di kolom komentar ya pandangannya tentang dunia oil saat ini ya, terutama di tahun ini. Kalau menurut saya di beberapa video saya mengatakan komoditas yang kemungkinan akan up salah satunya oil itu. Dan kemarin kita sudah sedikit melihat bahwa CPO juga mulai menarik gitu secara komoditas ya. Tapi apakah secara sahamnya oke juga kedua itu? Nah, itu boleh di cross check. Dan ini salah satunya ya perusahaannya ya yang berkaitan dengan oil and gas ya. Di kuartal 1 mengalami kenaikan yang oke. Dan targetnya secara tahunan harusnya realistis sih, 124M. Ini realistis sih targetnya. Udah capai 36 miliar ya. Jadi itu, so menurut saya OBMD oke dengan harga sekarang. Harganya saat saya take ini 238. Target mungkin bisa di 300-400. Ini perusahaan worth it sih, oke sih. Itu aja sih. Dan lihat dari customernya juga, ini perusahaan-perusahaan gede ya tadi ya, yang disebutkan ya di public expose-nya mereka dan di IDN ya. Itu ya mungkin ya view saya atau insight saya. Mungkin ada yang lain view-nya, terutama yaitu tadi dunia oil and gas. Boleh tulis di kolom komentar, karena banyak perusahaan yang berkaitan dengan oil and gas di Bursa Efek ini. Ada Pegas, ada El Nusa, ada Pertamina itu PGO kalau nggak salah ya. Jadi dan ya ada Medco juga. Nah, jadi ada beberapa, dan itu perusahaan-perusahaan yang nggak asing di telinga kita, dan mungkin entah itu buat invest atau buat trading itu tidak asing juga buat Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi yang punya knowledge lebih atau mendalami lebih tentang dunia oil and gas, boleh tulis di kolom komentar buat bisa dibaca dengan yang nonton video ini yang di lainnya. Oke, itu ya video di kali ini tentang OBMD. Jikalau ada view atau insight yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat subscribe atau likes juga dan komen lah ya, biar channel ini juga lebih berkembang, dan boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke,
Mungkin itu video di kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.